pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan Jepang, era kemerdekaan, Orde Baru, dan era reformasi. Oke guys, kita ungkap sekilas-kilas saja dulu ya, biar komplit menunya. Kita mulai dari era meletusnya peristiwa geger Cilegon. Seperti apakah suasana Cilegon pada masa itu, dan mengapa Cilegon dianggap penting dalam sebuah gerakan revolusi yang digagas oleh para kiai atau ulama sebanten dibandingkan dengan wilayah Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya, atau yang dikenal dengan istilah Banten Kidul. Tapi nanti kita akan kupas tentang itu. Sekarang kita kembali ngomongin Cilegon dulu. Ketika peristiwa geger Cilegon meletus pada tanggal 9 Juli 1888, pada saat itu Cilegon merupakan ibu kota Afdeling Anyer yang pusat pemerintahannya di Kepatihan Cilegon. Nah, ini gedung Kepatihan Cilegon yang dikepalai oleh seorang patih yang membawahi Kawedanaan Anyer, Kawedanaan Keramat Watu, dan Kawedanaan Cilegon. Yang di bawahnya ada Asisten Wedana Merak, Asisten Wedana Bojonegara, Asisten Wedana Waringin Kurung. Mari kita lihat di pojok kanan foto ini. Nah, tuh tampak sebuah bangunan, yaitu bangunan sekolah HIS atau Hollandis Indische School, yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Rakyat Nomor 1 Cilegon, yang sekarang dikenal dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri Cilegon 1 atau SDN Negeri 1. Dan di sebelah selatan bangunan HIS itu ada bangunan sekolah yang dinamakan Vervolgschool atau sekolah lanjutan dari sekolah desa, yang mulai dibuka pada tahun 1916 dengan masa belajar selama 2 sampai 3 tahun atau juga disebut dengan sekolah rakyat. Tetapi sebelum kita membahas kelanjutan dari Vervolgschool ini seperti apa ketika memasuki era kemerdekaan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang riwayat dunia pendidikan di Indonesia seperti sekarang ini. Sebenarnya peraturan tentang pendidikan di era Hindia Belanda mulai dikeluarkan pada tahun 1848 dan disempurnakan pada tahun 1892. Akan tetapi baru direalisasikan pada tahun 1901. Kayaknya orang-orang Belanda takut kesaingan pinternya sama orang Indonesia. Pasti itu. Makanya walaupun peraturan sudah ada, tapi realisasinya baru dilaksanakan setelah setengah abad lebih, baru dibangun sekolah-sekolah untuk orang Indonesia asli. Hehehe. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Padahal peraturan pemerintah telah menetapkan agar pendidikan dasar atau sekarang sekolah dasar harus ada pada setiap karesidenan, kabupaten, kawedanaan, atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan, atau tempat-tempat yang dianggap perlu. Dan peraturan pemerintah itu sudah dibuat sejak tahun 1898, tapi tidak dilaksanakan oleh Belanda. Pada masa itu juga seorang Snokhorgrone mengatakan bahwa tidak ada satu tempat pun di Nusantara yang menandingi daerah Jawa bagian barat, yaitu Banten, yang keterwakilannya begitu lengkap karena keberadaan ulama dengan kualitas tingkat 1 dan keberadaan pelajar dari semua tingkatan usia. Sebagian besar tokoh-tokoh ulama yang tinggal di kota suci berasal dari bekas daerah Kesultanan Banten. Bagi orang-orang yang tinggal di Mekah, Banten dipandang baik dari sudut moral maupun material sebagai tempat yang mengirim begitu banyak pelajar dari satu daerah terbaik di Nusantara. Bahkan menurut Snokhorgrone, the most highly esteemed
leaders of the intellectual movement, original in most cases from Banten. Nanti secara detailnya kita bahas pada kesempatan berikutnya. Maka